Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Nah, di sesi yang kedua ini kita akan belajar mengenai optimalisasi media sosial untuk bisnis. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai pentingnya pemasaran digital, di mana memang perkembangan teknologi informasi yang semakin mempermudah dan mempercepat penyebaran informasi, sehingga dalam beberapa detik sudah sampai kepada orang lain. Misalnya kita mempost sesuatu, ya, kita ada di Solo misalnya, ya. Nah, kemudian ada teman atau saudara kita yang di Jakarta, selang beberapa detik pun sudah bisa melihat apa yang kita sampaikan. Jadi dalam era sekarang ini sangat cepat sekali untuk bertukar informasi. Nah, melek digital itu sangat penting sekali di era globalisasi, apalagi di mana kita mempunyai suatu usaha, dan apabila usahanya itu ingin maju dan berkembang pesat, maka mengenai perkembangan, ya, digital marketing itu sangat penting sekali, dimana persaingan juga semakin ketat dalam dunia digital marketing. Itu pun juga persaingannya sudah sangat ketat, apalagi kalau tidak melakukan pemasaran lewat digital marketing, tentu saja akan sangat jauh tertinggal. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya adalah mengenai pendapatan kita yang sangat sekali kurang, ya, sangat kurang sekali dari apa yang kita harapkan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Jadi usaha kita tidak akan maju. Oke, kita tinjau dulu mengenai media sosial menurut dua pakar. Yang pertama adalah Ardiansyah dan Maharani tahun 2021, yakni menggambarkan media sosial merupakan sebuah sarana atau wadah yang digunakan untuk mempermudah interaksi antara sesama pengguna yang mempunyai sifat komunikasi dua arah. Media sosial juga sering digunakan untuk membangun citra diri atau profil seseorang, dan juga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Kemudian materi yang kedua dari Nugroho tahun 2023. Jadi saya menggambarkan bahwa media sosial itu lebih ringkas lagi, ya. Jadi adalah sebuah sarana untuk bisa mengekspresikan diri pada masing-masing akun. Ya, akunnya itu juga akun pribadi, ya, yang dimiliki dan bisa dimanfaatkan untuk keperluan bisnis. Jadi nanti untuk keperluan bisnis ini yang akan kita pelajari. Kalau untuk urusan pribadi, bagaimana mengekspresikan diri secara pribadi, tidak akan saya bahas di sini. Jadi yang akan kita bahas adalah bagaimana caranya untuk keperluan bisnis. Ini, ya, jadi penerapan media sosial itu berarti kan ada dua dari pendapat itu tadi. Jadi sebagai sarana mengekspresikan diri. Jadi misal kita mau sedang berlibur, sedang makan atau apa, bisa kita update status di situ, ya, di media sosial. Kemudian kalau ingin kita manfaatkan lebih serius, bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah, ya, yakni sebagai tempat untuk berbisnis. Nah, platform media sosial yang digunakan untuk bisnis, nah, jadi umumnya itu Instagram marketing, Facebook marketing, TikTok marketing, dan YouTube marketing. Jadi keempatnya ini sebenarnya mempunyai kelebihan yang hampir serupa sih, tapi jadi tinggal sebenarnya kalau saya katakan produknya itu, kita itu produk di mana, produk apa. Jadi kita akan tahu apabila kita sudah berjalan, oh ternyata saya lebih dominan di Instagram marketing, ya. Jadi oke, saya akan
lebih lebih aktif di Instagram marketing, misalnya seperti itu ya. Jadi nanti ini bisa ditemukan sendiri sambil berjalannya usaha yang kita jalankan. Oke, yang pertama kita bahas dulu Instagram marketing. Jadi aplikasi yang digunakan untuk membagikan foto maupun video, membuat banyak penggunanya mencoba bisnis online dengan mempromosikan produknya. Nah, jadi ini sudah jelas ya. Jadi dalam Instagram ini kita bisa upload foto-foto maupun video dan bisa kita promosikan ya. Apabila kita bisnis, bisa kita promosikan untuk menarik pembeli seperti itu. Nah, kelebihan dari Instagram marketing ada 4 hal di sini yang saya tulis. Yang pertama adalah penggunanya relatif banyak, sehingga memungkinkan seringnya penyebaran informasi. Jadi dengan adanya penggunanya yang banyak, otomatis interaksi antara kita dan pembeli juga akan lebih banyak. Jadi pembeli sudah tahu produk-produk yang kita jual dengan cara dia menyekrol di Instagram. Kemudian yang kedua adalah tampilannya itu lebih menarik, yaitu langsung foto dan atau video. Jadi kita bisa upload foto dan atau video ya, bisa keduanya dalam satu postingan atau sendiri-sendiri bisa. Jadi ini lebih menarik. Kalau saya katakan tampilannya di Instagram itu, kalau soal tampilan itu paling menarik daripada yang lain kalau saya katakan sini. Dan juga kelebihannya yang daripada sarana yang lain itu adalah kualitas tampilan fotonya itu lebih unggul. Jadi misalkan foto kita itu kapasitasnya belum begitu baiknya ya. Nah, di situ sudah ada fitur untuk memperbaikinya biar kualitas foto yang didapat di Instagram itu lebih bagus. Itu ada. Jadi kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah banyak informasi yang ditampilkan apabila menjadi pengikut. Jadi misalkan ada orang yang mau mengikuti akun jualan kita di Instagram. Jadi semakin dia mengikuti dan semakin banyak yang mengikuti, otomatis nanti informasi yang kita sampaikan kepada pengikut kita ini juga lebih sering dibaca oleh pengikut ini. Jadi semakin dia sering membuka Instagram kita yang untuk jualan, otomatis informasi yang dia dapat mengenai produk kita juga semakin banyak. Oke, kemudian yang kedua adalah Facebook marketing. Jadi Facebook marketing adalah upaya bisnis dalam memasarkan produk dan berinteraksi dengan calon pelanggan dengan menggunakan platform Facebook. Jadi bisnis akan berusaha membuat kampanye semenarik mungkin melalui akun FB yang memiliki untuk menarik perhatian target audiens mereka. Jadi sama seperti Instagram tadi, di sini ada caranya kita upload produk, keterangan, dan bagaimana berinteraksi, juga ada caranya untuk berkampanye atau iklan. Nah, kelebihan Facebook marketing ya, di sini saya lebih cenderung ketiga ini ya. Yang pertama adalah user friendly, jadi bisa digunakan segala kalangan. Jadi sangat jelas sekali untuk Facebook sekarang ini lebih banyak yang menggunakan, baik itu kaula muda, kaula yang tua seperti itu ya. Dan juga dari berbagai lapisan masyarakat, misal di kalangan masyarakat menengah ke bawah atau atas itu masih menggunakan Facebook. Kemudian yang kedua adalah menjangkau target pasar lebih luas. Jadi karena banyak sekali dari segala kalangan itu tadi, otomatis target pasarnya juga lebih luas. Kemudian yang ketiga adalah membangun brand awareness, yakni pengakuan pelanggan terhadap suatu produk. Jadi jelas sekali apabila produk yang kita tawarkan itu belum dikenal masyarakat, otomatis di sini mengenai brand awareness ini sangat penting sekali ya untuk kita dapatkan.
Misalkan dengan sekali adanya pesanan, kemudian pembeli itu memberikan brand awareness ke kita, otomatis bisa menarik pembeli yang lain seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah TikTok marketing. Jadi kegiatan memanfaatkan platform media sosial TikTok untuk strategi yang bisa kamu terapkan untuk memaksimalkan kegiatan pemasarannya pun juga bisa beragam. Misalnya bisa dengan membuat konten organik yang menarik dan berpotensi viral, memasang iklan TikTok Ads dan TikTok Ads dan sebagainya. Jadi kalau di TikTok itu apabila kesempatan itu viral, itu lebih banyak audiens yang masuk. Dan sama TikTok juga mempunyai iklan ads. Nah, ini kelebihan TikTok marketing apabila kita fokus di TikTok marketing adalah mengenai basis penggunanya yang sangat besar. Jadi dengan adanya banyak sekali yang bisa viral itu, otomatis basis penggunanya itu juga sangat besar sekali. Kemudian keterlibatan pengguna juga luar biasa. Jadi dengan adanya video-video yang fitur video tadi, dan interaksinya juga semakin banyak. Kemudian keuntungan penargetan lokasi. Jadi jelas apabila di lokasi kita itu videonya itu bisa disebarkan kemanapun. Jadi keuntungan penargetan lokasi juga lebih besar karena tidak terikat oleh lokasi yang ada saja. Kemudian dalam TikTok yang keempat ada namanya kreator lokal. Jadi misalkan gini ya, jadi kreator lokal itu maksudnya apabila kita mempunyai video yang menarik ya, kemudian banyak orang yang menonton. Nah, orang yang menonton itu bisa memberikan gift ke kita. Jadi sebagai kreator lokal kita juga bisa mendapatkan penghasilan di situ ya, tanpa menjual produk pun juga bisa seperti itu. Jadi TikTok ini ya, TikTok marketing ini sebenarnya ada di TikTok yang biasa, yang media sosial ya. Kemudian kalau yang TikTok Shop itu kan memang sudah sementara dibekukan karena memang izinnya itu di TikTok yang media sosial ini ya, jadi bukan untuk yang marketplace. Jadi kalau kemungkinan TikTok Shop itu akan ada lagi setelah memperoleh izin marketplace, oke ya, jadi kita tunggu saja. Kemudian yang YouTube marketing. Di YouTube marketing adalah salah satu strategi marketing yang dapat dilakukan guna meningkatkan penjualan melalui platform YouTube. Strategi digital marketing ini memang menjadi opsi yang tepat untuk mempromosikan produk atau layanan jasa mereka. Jadi jelas sekali kalau yang YouTube marketing ini tidak bisa foto ya. Jadi hanya kita menampilkan video-video yang menarik saja bisa kita upload di YouTube. Karena apa? Juga di YouTube itu juga banyak yang menonton. Jadi banyak video-video yang orang menonton itu juga berasal dari YouTube. Jadi kita strategi kita aja agar video yang kita upload di YouTube bisa dilihat oleh orang banyak seperti itu. Nah, kemudian kelebihannya di YouTube marketing, jangkauan luas dan potensi audiens besar ya, popularitas dan pengguna aktif YouTube, kemudian format konten video iklan YouTube dan yang interaktif dan menarik. Jadi ada layanan iklan juga. Jadi misalnya kita semakin menarik, otomatis yang menonton juga semakin banyak seperti itu ya. Kemudian pengoptimalan SEO ya, search engine optimize, dan kemudian kemudahan dalam ditemukan. Jadi video tersebut bisa kita optimalkan mengenai SEO ya. Nah, jadi lebih mudah dicari daripada platform yang lain seperti itu ya. Kemudian monetisasi dan potensi pendapatan. Nah, di YouTube itu juga apabila kita sudah monetisasi, kita juga berpulang untuk mendapatkan penghasilan tambahan di situ ya. Kemudian yang keempat adalah interaksi dan keterlibatan dengan pengguna. Jadi setelah adanya interaksi di sini akan ada keterlibatan dari pengguna seperti itu ya. Karena bisa dari komen-komen, kemudian kita bisa membalasnya. Jadi ada keterlibatan pengguna
menghasilkan suatu kegiatan yang aktif di situ. Video kita dianggap aktif. Oke, itu tadi mengenai 4 ya. 4 platform itu tadi. Nah, di sini jadi karena mata kuliah yang kita pelajari ini sudah saya katakan adalah semi praktikum. Jadi sini tugasnya, jadi selain tugas yang seperti biasa seperti yang Anda lakukan di sesi sebelumnya, ini ada tugas jadi membuat akun media sosial khusus untuk bisnis. Ya. Jadi di sini adalah khusus untuk bisnis. Jadi misalkan Anda sudah memiliki akun nih untuk pribadi, jadi bisa Anda pakai email yang lain atau nomor HP yang lain untuk membuat nama akun khusus untuk berjualan seperti ini ya. Misalnya ada media collection, batik kultura, ando otomotif, ayam tulang lunak, misal seperti itu ya, yang khusus untuk berjualan. Dan kemudian adalah upload minimal 3 foto produk, jadi diupload di situ. Jadi bagaimana caranya untuk mengupload dan bagaimana caranya untuk mengoptimize ya, ini saya tampilkan di link yang maksud saya link yang satunya atau link yang lain, jadi tidak ikut dalam video teori ini ya. Jadi silakan Anda simak link yang lain, kemudian bisa sebagai acuan untuk membuat media sosial khusus untuk bisnis seperti itu ya. Jadi harap bisa Anda perhatikan. Oke, itu aja. Sekian, cukup, terima kasih. Silahkan jadi untuk membuat tugasnya. Cukup sekian, kita jumpa lagi di next session. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.